Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anas Yusuf, nomor induk mahasiswa 21502200006. Saya dari kelas MPAI 1 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Are you ready? It's showtime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu atau dosen pengajar saya, Dr. Ahmad Mujib MA, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua, teman-teman sekelas, teman-teman seperjuangan. Ya, di sini saya akan langsung saja membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Yang pertama yaitu riwayat singkat hidup Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga politis, intelektual dan aristokrat, suatu latar belakang yang jarang dijumpai orang. Sebelum menyeberang ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish, Spanyol selama berabad-abad. Dalam keluarga elit semacam ini, ia dilahirkan pada bulan Mei 1332 Masehi atau 732 Hijriah di Tunisia. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun yaitu Abdu Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Khalid Ibnu Utsman Ibnu Hani Ibnu Khattab Ibnu Quraib Ibnu Ma'qarib Ibnu Al-Harits Ibnu Wa'il Ibnu Hujar, atau lebih dikenal dengan sebutan Abdurrahman Abu Yazid Muhammad Ibnu Khaldun. Yang selanjutnya yaitu karya-karya atau kitab yang diterbitkan atau yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar adalah karena karya yang pertama atau karya yang ditulis beliau, yaitu yang berjudul Muqaddimah. Rasanya memang aneh, ya, terkenal justru karena muqaddimahnya, bukan karena karyanya yang pokok atau al-i'rab. Namun pengantar al-i'rabnya lah yang telah membuat namanya diagung-agungkan dalam sejarah intelektualisme. Karya monumentalnya itu telah membuat para sejarawan baik di barat maupun di timur begitu mengaguminya. Sebenarnya Ibnu Khaldun sudah memulai karirnya dalam bidang tulis-menulis semenjak masa mudanya, tatkala ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun karya yang terkenal diantaranya adalah Lubab Al-Muhassal yang telah dia selesaikan di bawah pengawasan guru favoritnya, Al-Abili, ketika Ibnu Khaldun masih berusia 19 tahun dan masih tinggal di Tunisia. Karya yang selanjutnya yaitu kitab Al-Iqbar. Ada satu karyanya yaitu Syifa Al-Asail yang ia tulis selama ia singgah di Fes. Yang selanjutnya yaitu kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari kitab Al-Iqbar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema Muqaddimah adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Yang selanjutnya yaitu kitab Al-Iqbar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-A'rab wa Al-A'jam wa Al-Barbar wa Man Asruhum min Zawi As-Sultani Al-Akbar, atau kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan Barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka, yang kemudian terkenal dengan kitab Iqbar yang terdiri dari 3 buku. Buku pertama adalah sebagai buku Muqaddimah atau jilid pertama yang berisi tentang masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab
dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang mengaruniakan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka, serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syria, Persia, Yahudi atau Israel, Yunani, Romawi, Turki, dan Franka atau orang-orang Eropa. Yang selanjutnya yaitu telaah pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pandangan tentang manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Pada bab ini akan dibahas pandangan-pandangan Ibnu Khaldun mengenai pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun dalam awal pembahasannya pada bab 6 dari mukadimahnya, dia menyatakan bahwa ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu dan pendidikan merupakan gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahap kebudayaan. Menurutnya bahwa ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Karena alasan itulah, sebelum mendefinisikan tentang ilmu dan pendidikan, alangkah baiknya jika pembahasan awal dimulai dengan pandangan Ibnu Khaldun tentang manusia. Ibnu Khaldun melihat manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya. Ia lebih banyak melihat manusia dalam hubungannya dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Ibnu Khaldun memandang bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lainnya. Manusia menurut Ibnu Khaldun sendiri adalah makhluk yang berpikir. Oleh karena itu ia mampu melahirkan ilmu atau pengetahuan, dan sifat-sifat semacam ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Menurut Ibnu Khaldun bahwa secara esensial manusia itu bodoh dan menjadi berilmu melalui pencarian ilmu pengetahuan. Alasan yang dikemukakan bahwa manusia adalah bagian dari jenis binatang dan Allah Subhanahu wa taala telah membedakannya dengan binatang dengan diberi akal pikiran. Bedanya itu sendiri antara binatang dengan manusia. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kemampuan manusia untuk berpikir baru diperolehnya setelah sifat kebinatangannya mencapai kesempurnaan di dalam dirinya. Itu dimulai dari kemampuan membedakan atau tamyiz. Sebelum manusia memiliki tamyiz, dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Sebelum pada tahap ini manusia sama sekali persis seperti binatang. Kemudian Allah memberikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan akal. Pada waktu itu manusia adalah materi sepenuhnya, karena itu dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dia mencapai kesempurnaan bentuknya melalui ilmu pengetahuan yang dicari melalui organ tubuhnya sendiri. Setelah manusia mencapai eksistensinya, dia siap menerima apa yang dibawa para nabi dan mengamalkannya demi akhiratnya nanti. Maka beliau selalu berpikir tentang semuanya. Dari pemikiran ini tercipta berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian. Kemudian manusia ingin mencapai apa yang menjadi tuntutan wataknya, yaitu ingin mengetahui segala sesuatu. Lalu dia mencari orang-orang yang lebih dulu memiliki ilmu atau kelebihan. Setelah itu pikiran dan pandangannya dicurahkan pada hakikat kebenaran satu demi satu, serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya yang berguna bagi esensinya. Akhirnya beliau menjadi terlatih sehingga pengajaran terhadap gejala hakikat menjadi suatu kebiasaan baginya. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut pemanfaatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, bahkan pertanggungjawaban perilaku dirinya. Juga tidak hanya tertuju kepada individu yang bersangkutan, melainkan juga tertuju kepada masyarakat. Dan di dalam proses sosial, dalam bentuk interaksi sosial, manusia tidak terlepas dari konteks sosial yang disebut
lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi individu. Sebagaimana Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, an-insanu madaniyun bi at-tab'i. Pernyataan ini mengandung bahwa seorang manusia tidak bisa hidup sendirian dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan bersama. Dia tidak akan mampu menyempurnakan eksistensi dan mengatur kehidupannya dengan sempurna secara sendirian. Benar-benar sudah menjadi wataknya apabila manusia butuh bantuan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu pandangan Ibnu Khaldun tentang ilmu. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pertumbuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh peradaban. Ia menyebutkan bahwa hal ini dapat dilihat dari negara Kaurawan dan Cordova yang merupakan dua pusat kebudayaan Maghribi dan Andalusia. Pada masa itu peradaban di sana berkembang pesat dan terdapat pasar-pasar yang hidup dan lautan yang luas bagi bermacam ilmu pengetahuan dan keahlian. Di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun memandang bahwa ilmu dan pendidikan sudah merupakan tabiat di dalam diri manusia. Ia juga menganggap bahwa ilmu dan pendidikan sebagai suatu gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya di dalam tahapan kebudayaan. Selain itu, ilmu dan pendidikan merupakan salah satu industri, sedangkan industri lahir di dalam masyarakat karena urgensinya yang begitu penting bagi kehidupan individu, yang merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Di dalam kitab Muqaddimahnya, Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum seperti dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya di sini yaitu barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya sendiri. Dari pendapat Ibnu Khaldun tadi kita dapat mengetahui bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, tetapi pendidikan adalah suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa di sepanjang zaman ini. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun tidak merumuskan tujuan pendidikan secara jelas, akan tetapi dari uraian yang tersirat secara umum dapat diketahui tujuan yang seharusnya dicapai di dalam pendidikan, yaitu ada 2 dari yang saya tangkap. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan intelektualitas peserta didik. Beliau memandang bahwa aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu. Kemudian kematangan ini akan mendapatkan faedah bagi masyarakat. Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa manusia secara esensial adalah bodoh dan menjadi berilmu melalui pencarian pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati.
Pernyataan Ibnu Khaldun ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia adalah termasuk jenis binatang dan bisa dibedakan dari jenisnya karena kemampuannya untuk berpikir. Yang kedua yaitu memperoleh ilmu pengetahuan sebagai alat untuk membantunya hidup dengan baik di dalam masyarakat maju dan berbudaya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kemampuannya untuk berpikir. Nah, di sini Ibnu Khaldun menegaskan bahwa dan dengan akal sebagai alat berpikir itu, manusia mendapat petunjuk untuk memperoleh penghidupannya dan saling membantu dengan sejenisnya serta mengadakan kesatuan sosial yang dipersiapkan bagi kerjasama. Dengan kemampuan itu pula, manusia siap menerima segala apa yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan serta mengikuti apa yang berguna bagi akhirat kelak. Yang selanjutnya yaitu pandangan Ibnu Khaldun tentang materi pendidikan. Sebuah telaah pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan, karena materi adalah merupakan salah satu komponen operasional pendidikan, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ilmu tradisional atau nakliyah. Ilmu nakliyah ini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu ilmu filsafat atau rasional atau akliyah. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia yang diperolehnya melalui kemampuan berpikir. Setelah mengadakan penelitian, Ibnu Khaldun ini membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi empat macam, yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. 4 macam bagian itu adalah yang pertama ilmu agama, ilmu akliyah, ilmu alat, dan yang terakhir ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat, yaitu logika. Menurut Ibnu Khaldun, kedua kelompok ilmu yang pertama itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faidah dari ilmu itu sendiri. Sedangkan kedua ilmu pengetahuan yang terakhir atau ilmu alat adalah merupakan alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan atau golongan pertama. Yang selanjutnya yaitu pandangan Ibnu Khaldun tentang pembelajaran. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan di dalam metode pembelajaran. Pemikiran Ibnu Khaldun terlihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanya akan efektif bila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Yang kedua, pada awalnya guru hendaknya mengajarkan tentang soal-soal mengenai setiap cabang pembahasan yang akan diajarkan secara umum dan menyeluruh dengan pertimbangan kemampuan akal dan memperhatikan kesiapan pelajar memahami apa yang akan diberikan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu guru hendaknya menyampaikan pengetahuan kepada anak didiknya secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas semua persoalan bagaimanapun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu guru harus memberikan perbaikan kepada seluruh materi pelajaran yang diberikan. Dengan demikian, ia tidak meninggalkan pelajaran yang tidak jelas dan samar-samar. Yang selanjutnya yaitu seorang guru tidak boleh memperkenalkan permasalahan disiplin ilmu lainnya kepada para siswa sebelum para siswa tersebut memahami suatu disiplin ilmu secara penuh dan telah pula benar-benar mengenal pelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun juga menyebutkan keutamaan metode diskusi, karena dengan metode ini anak didik telah terlibat dalam mendidik dirinya sendiri dan mengasah otak mereka sendiri, melatih untuk berbicara,
di samping mereka mempunyai kebebasan berpikir dan percaya diri, atau dengan kata lain metode ini dapat membuat anak didik berpikir reflektif dan inovatif. Yang selanjutnya, Ibnu Khaldun tidak menyukai pembelajaran dengan metode hafalan karena di dalam pandangan beliau metode hafalan tidak efektif dalam menanamkan ilmu kepada para peserta didik dan tidak efisien karena banyak membuang waktu tanpa memberikan hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun tidak suka mengajar dengan kekerasan. Ia berpendapat bahwa pengajaran yang dilakukan dengan cara keras dan kaku bisa membahayakan bagi keberadaan murid, terutama pada masa kecil, karena itu merupakan kebiasaan yang jelek dan akan berdampak menjadi perilaku buruk dan kenakalan murid di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidik. Nah, dalam pandangan Ibnu Khaldun tentang seorang pendidik, beliau memberikan beberapa penjelasan, yaitu yang pertama adalah memberikan petunjuk bahwa seorang guru pertama sekali harus mengetahui dan memahami naluri, bakat, dan karakter yang dimiliki oleh para siswa atau santri yang sedang diajarkannya. Yang kedua, menganjurkan agar para guru bersikap dan berperilaku penuh kasih sayang kepada peserta didiknya, berperilaku lembut dan tidak menerapkan perilaku keras dan kasar, sebab sikap demikian dapat membahayakan peserta didik, bahkan dapat merusak mental mereka. Ibnu Khaldun dapat juga menerima adanya hukuman bagi peserta didik apabila sudah tidak ada jalan lain. Jadi hukuman tersebut merupakan pilihan terakhir di dalam mengatasi masalah, dan itu pun harus dilakukan secara adil dan setimpal dengan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu keteladanan guru merupakan keniscayaan dalam pendidikan, sebab para peserta didik menurut Ibnu Khaldun lebih mudah dipengaruhi dengan cara peniruan dan peneladanan serta nilai luhur yang mereka saksikan. Fungsi guru dalam pendidikan Islam memang bukan sebatas sebagai pengajar bidang studi, tetapi berfungsi juga sebagai pemimpin yang membuat perbaruan dan perbaikan melalui keteladannya. Yang terakhir yaitu seorang guru harus mengetahui kondisi kejiwaan dan kesiapan peserta didiknya ketika hendak memberikan pelajaran. Nah, itu tadi pandangan beliau tentang pendidik. Mungkin pembahasan saya Ibnu Khaldun tentang pendidikan cukup sekian, karena jika dijelaskan semuanya itu akan panjang lebar dan waktunya tidak akan cukup, karena waktu ini dibatasi oleh guru kita. Cukup sekian dari saya pembahasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menyerap ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama kita. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, Anas Yusuf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.